Gini host. Oke. Iya, ini mah host ya, bukan ini. Nah, FYI nih, kali ini konten kita spesial karena konsepnya tuh beda banget nih Sof daripada konsep-konsep yang sebelumnya. Karena talk show pertama kali ya. Yes, betul. Sekarang kita bakal talk show dan bintang tamunya juga yang luar biasa. Siapa tuh? Siapa ya? Pokoknya tanpa beliau nih, F12 nggak akan ada kayak sekarang. Nah, penciptanya lah, pencetus dari F12. Penggagasnya gitu ya. Pada penasaran kan? Belum tahu kan siapa kan? Gak lama-lama lagi kita langsung panggil aja. Siapa? 1, 2, 3. Kang Candi. Mantap sekali ya. Kang Candi, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik gitu. Teman-teman gimana semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus ya di masa pandemi ini juga tetap dijaga prosesnya ya. Biar semangat, Kita semangat terus ya biar imun kalian meningkat semuanya ya. Iya. Happy terus lah pokoknya. Harus. Ya pokoknya hari ini di masa-masa sekarang ini kita semua harus banyak berpikir negatif ya. Oh, sini Kang. Terutama kalau di slot. Oh, benar. Wah saya tuh negatif. Harus negatif ya. Iya, gitu. Kalau gitu gue lah dia berpikir Pasti negatif. doang. Gitu. Gini Kak, kita udah penasaran nih kalau sekarang ini kesibukan Akang tuh apa sekarang? Oh ya, di masa pandemi ini hampir semua bidang kena ya. Jadi pada awal-awal pandemi kita sempat bingung mesti harus gimana, terutama yang kalau saya untuk musisi itu kan nggak ada, jadi kita nggak ada off air, semua nggak boleh kan bentuk promo off air di luaran nggak boleh. Sementara itu memang salah satu income terbesar kita kan dari itu kan. Jadi selain rekaman segala macem, tapi yang paling gede pemasukannya adalah dari off air. Nah itu yang makanya banyak musisi yang bingung mesti gimana. Dan perkiraan waktu itu kan pandemi yang mungkin hanya 1 atau 2 bulan gitu kan. Tapi ternyata setelah lewat dari itu mulai pada bingung semuanya mesti gimana. Akhirnya kita beralih ke online kan. Tapi online pun juga belum orang tuh belum terbiasa untuk nonton online terus bayar gitu. Enggak, belum habitnya belum sampai situ. Itu juga kita masih cari bentuknya sampai sekarang pun gimana. Kita sih percaya kalau yang namanya musik itu nggak akan mati, cuman dia akan berevolusi, dia akan cari bentuknya. Nah sekarang ini lagi pencarian bentuknya nih, mau gimana gitu. Soalnya sekarang orang-orang udah mulai berani rekaman lagi, udah mulai ngeluarin album, ngeluarin lagu, single udah mulai pada keluar lagi. Kalau kemarin-kemarin kan masih keluar single juga masih pada shock gitu kan, masih pada lagi nggak mood apa segala macem gitu. Tapi kebanyakan kita bikin lagu-lagu yang sifatnya saling menyemangati kan, banyak yang kolaborasi segala macam. Nah itu dan akhirnya sekarang kita udah mulai coba kompromi, sekarang udah mulai bikin single lagi. Nah terus banyak juga teman-teman yang mulai alih profesi gitu kan, ada yang berjualan, banyak banget yang jualan, pokoknya jualan banyak banget. Terus bercocok tanam Pecinta bunga banyak. Iya, tanaman hias ya. Tanaman hias terus mulai pada apa. Dan sekarang pun saya sama temen saya yang dulu di Serius Dinar, tapi kita coba bikin suatu usaha yang bisa dijalankan dengan mudah sama semua orang. Jadi kita bikin kayak UKM gitu, cuman kita pengen bikinnya tuh modalnya semurah mungkin. Jadi semua orang yang lagi bingung mau ngapain tuh bisa ikut berusaha gitu. Iya, jadi memberikan solusi untuk beberapa orang juga gitu ya kan? Gitu kan, soalnya kan bingung kan, mau ngapain ya. Tapi sekarang yang paling jalan ternyata ya memang jual beli kan, makanan gitu-gitu. Orang jadi muternya dari situ kan, dari berdagang gitu kan. Sekarang jadi lebih banyak di berdagang, yang di jasa itu sedikit banget gitu. Terus ya itu akhirnya mau nggak mau ya udah kita support aja UKM, kita coba terlibat di situ, kita coba cari formulasi apa yang memudahkan orang untuk bisa usaha gitu. Dan sekarang formulasinya masih kita godok terus, mudah-mudahan di akhir bulan ini udah bisa kita keluarin. Yang paling yang ikut berpartisipasi dalam konsep ini. Kalau di konsep itu pertama saya sama Dinar, terus dibantu sama beberapa teman yang
ahli di bidang itu, ada juga investornya. Jadi akhirnya kita sama-sama satu visi adalah ya kita mesti bergerak nih. Kita bergerak juga nggak bisa sendirian, semua orang juga harus bisa bergerak sama-sama. Kita bergerak sama-sama, kita cari berkahnya sama-sama. Jadi itu visinya lah gitu kan, biar kita bisa bareng-bareng gitu. Akhirnya ya udah kita sama yang investor pun juga jangan terlalu ambil margin terlalu gede gitu, karena kita pengennya biar ekonominya bisa muter semuanya nih gitu, sedikit-sedikit tapi semua kebagian kayak gitulah kita lihat itunya. Tadi kan udah dibahas ya kan tentang dampaknya pandemi ini ya terhadap ya hal-hal yang dilakukan gitu, jadi lebih banyak terbatas. Nah tapi kalau menurut Akang nih pasti kan ada hal yang perlu disyukuri juga ya dari hal tersebut. Ada apa aja sih nih yang menarik gitu? Yang menarik adalah kita jadi banyak di rumah kan, kita jadi bisa lebih banyak ketemu keluarga di rumah, terus lebih banyak bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sempat nggak kita selesaikan, kerjaan rumah, misalnya genteng bocor gitu kan. Dari kemarin radio rusak, dari kemarin mau benerin nggak sempet aja, sekarang punya waktu, terus mungkin pengen belajar yang lain, misalnya memperdalam Photoshop atau yang kayak gitu, editing video atau apa gitu kan, sekarang udah waktunya ada nih, bisa kan. Sekarang meeting juga kan sekarang pakai Zoom meeting semua kan, udah mulai kayak gitu, udah sekolah juga kayak gitu kan. Nah, terus sebenarnya ada banyak waktu luang yang bisa kita pergunakan untuk menambah skill kita gitu kan. Terus kemarin nggak sempat ngapain tuh bisa kita lakukan sekarang gitu. Cuman ya tadi tinggal gimana ngaturnya supaya bisa dibalans sama rasa bosan aja gitu kan, di rumah terus gitu kan. Kayak kalian sekarang kan senang kan? Iya, kita tetap produktif ya meskipun kondisi kayak gini. Yang penting tetap produktif dan mencari bentuknya apa aja gitu. Nanti pasti kan tadinya yang ya beberapa temen jadi emang punya skill baru kan, belajar baru kan gitu. Jadi meskipun mungkin di beberapa bidang harus sementara waktu berhenti dulu, bisa dialihkan ke bidang-bidang lain yang kita baru tahu gitu ya Kang. Nah tadi kan kita udah bahas tentang pandemi ya, tentang Kang Handel juga nih, keren banget bisa memajukan UKM dan sebagainya. Iya. Sekarang gimana? Apanya? UKM-nya? Gak kirain. Oke, gimana kalau sekarang kita mau nanya-nanya dikit nih ke Akang tentang S2L. F from to it love ya. Iya, S2L. Oke. Tadi udah dijelasin jawab juga kalau misalnya Kang Chandra itu adalah penciptanya lah, penggagas dari S2L itu sendiri. Sebenarnya kalau pencipta enggak ya. Sebenarnya ada satu orang yang langsung gue cerita aja ya. Iya, Ada satu orang yang begitu kekeh pengen ada acara sekolah from to itu ya. Orang itu namanya Dewi Lestari itu. Jadi dulu dia kita teman main nih, gua sama Dewi itu dari kelas 1 udah teman main lah maksudnya. Tiap pulang sekolah gua selalu ke rumah dia untuk nebeng makan. Makan sampai bosan. Ini teman kamu kesini cuma buat makan gitu. Tradisi kayak gitu. Tradisi ya. Pasti ini cowok-cowok juga sering ke rumah teman ceweknya cuma buat nebeng makan gitu. Nah, jadi itu berawal dari situ kita udah temenan lama, terus udah satu chemistry lah, maksudnya udah saling tahu gitu. Terus suatu hari di masa itu di tahun itu tuh cuman sedikit SMA yang punya acara tahunan, cuman sedikit banget. Terus seperti dulu tuh kiblatnya ada SMA 5 dulu mereka punya Empas itu kayak festival vokal grup, festival vokal grup. Terus mereka ntar ada kabaretnya gitulah. Terus ada lagi beberapa, ada SMA 3 juga, SMA 20, SMA 1 juga bikin. Terus SMA 2 nih dulu nggak ada yang bikin kayak gitu kan, karena dulu tuh cari sponsor tuh susah banget gitu kan, untuk buat acara-acara gitu susah banget lah. Terus yang bercita-cita pengen punya kayak gitu tuh si Dewi itu, gue pengen punya ini. Nah terus ya udah ayo bikin gitu kan. Kalau gua mah kan tukang ngomporin kan. Iya makanya perut udaranya mudah. Nah sementara dia emang pengen
kekeh banget punya cita-cita pengen SMA-nya dia tuh punya sesuatu gitu. Apa gitu kan, akhirnya muncullah kita ketemu ngobrol lagi sama Kang Hari Rusli almarhum. Kita pengen bikin sesuatu, tapi kita pengennya nggak pengen sama yang lain juga, yang lain. Jadi kita pengen tuh gue bikin sesuatu tapi beda sama yang lain gitu kan. Kalau akhirnya udah bikinlah From to With Love. From to With Love itu kita base-nya itu di kabaretnya, di ceritanya. Jadi memang kita bikin opera kayak opera gitu. Nah di operanya itu nanti masuk semua mungkin semua cerita tentang SMA 2 tuh ada di situ. Jadi kita ngelibatin ekskul-ekskulnya di situ. Jadi di cerita itu tuh mungkin kalau kita ambil misalnya di basket tapi kalau nggak perlu ada adegan basket gitu mungkin ya udah kita tarik aja yang paling jago basketnya, dijadiin pemerannya di situ kan. Dari tim basket juga mau ada di sini gitu kan. Terus paduan suara lebih banyak di situ, ada paduan suara ya karena banyak ya udah di belakang lah gampang paduan suara. Terus dibikinnya kolosal, jadi ada dancernya, ada tariannya, terus ada ceritanya segala macem. Nah, waktu itu kita bikin ceritanya itu si Hook ya, tentang Peter Pan kan. Hook yang pertama tuh Hook. Nah terus dibikinlah operanya, kita seleksi siapa pemain-pemainnya. Terus kalau bisa kita libatin semua angkatan. Jadi semua angkatan ada terlibat di situ. Pokoknya ini jadi kita acaranya bareng-bareng banget gitu, bareng-bareng SMA 2 gitu, bareng-bareng. Walaupun pada kenyataannya bareng-bareng tuh ya bareng-bareng pas di pelaksanaannya semua terlibat lah, hampir kayak yang kemarin juga semua terlibat. Tapi di sini mungkin yang kelihatan lebih susah berperan paling berat itu ya si Dewi itu, karena pada waktu itu sekolah pun tidak mensupport, maksudnya karena itu kayaknya terlalu mustahil deh bikin kayak gitu kan. Ya anak-anak belum pernah ya, jadinya guru juga merasakan ketakutan gitu, kalau bisa nggak ini anak-anak gitu. Iya betul kayak gitu, mereka takut. Terus yang lucunya tuh si Dewi itu sampai tiap hari tuh datang ke sekolah itu cuman buat absen, ngobrol di depan gitu, udah gitu dia pergi ke Jakarta. Loh, ngapain? Cari dana. Ya. Cari dana. Iya sendirian, ya ketuanya. Ya cari dananya. Pokoknya dia yang paling kekeh ini acara mesti jalan gitu. Nah itu gua yang gua salutnya dari Dewi itu, ya dia punya itu. Jadi dia punya visi dan dia mau mati-matian untuk dapetin itu kan, untuk punya keinginan yang tinggi gitu ya. Kalau gua bilang lu pengen ini bukan harus bisa ya, tapi juga berjalan sesuai dengan usahanya juga gitu. Iya. Ya kalau gue bilang urat batu sih sebenarnya. Dia sempat yang semua orang pesimis sama dia gitu kan, mau bikin acara gini gitu kan, belum pernah bikin juga kan. Nah terus tapi ya tadi dia karena gue ngelihat dia tiap hari nggak pernah sekolah loh, cari duit terus. Kelas 3 lah. Kelas 3 Ujian kali ya. Iya, terus udah akhirnya kita ngumpulin teman-teman yang waktu itu yang gue pikir nih bisa support si Dewi nih. Terus gue kenalin dari beberapa teman, ada Vivi waktu itu, terus ada Ina, ada almarhum, terus Vivi, mereka orang-orang yang gue pikir ini satu semangat nih, satu spirit. Itu cewek-cewek semua tuh bertiga tuh. Kalau gue ya udah, gue di acaranya gue support. Lu udah sana cari sponsor, cari apa gitu, konsepnya segala macam. Dan yang tadi karena mungkin ya dia yang si Dewi yang udah paling kebayang mau bikin apa visinya. Dan yang gue salut dia masih sempat bikin majalahnya, masih dia interview sendiri loh, terus dari kelas ini ada cerita menarik apa ya, terus ditulis gitu kan. Dia emang senang nulis ya, basicnya dia senang nulis. Jadi ya ada satu majalahnya, ada satu korannya gitu, ada tabloidnya. Jadi pas bayar tiket segala macam dapat tabloidnya gitu kan. Dia ngerjain juga terus semuanya. Terus gue ya udahlah, gue support di acara aja. Jadi gue akhirnya seksi acaranya.
gue kumpulin anak-anak, gue cari siapa nih yang pemerannya gitu kan, terus konsep acaranya apa. Nah itu berjalan aja sambil gue doain aja dia dapat duitnya gitu kan. Iya tuh, mana masalah dana kan susah banget ya nyarinya gitu. Iya susah dulu kan. Akhirnya ada donatur segala macam, akhirnya mulai dikasih jalan. Nah kan setelah kita orang tuanya Vivi support gitu, ngasih tahu oh ini caranya gini gitu kan. Terus dari untuk mereka, jadi tujuan mereka adalah cari dana lah, gimana caranya cari ngumpulin donatur segala macam gitu. Dan akhirnya ya kita disupport, banyaknya disupport dari siapa nih, ada apa gitu kan. Terus dari si DKSB juga support juga, mungkin kita utangin juga gitu. Terus kasbon juga. Tapi dia mungkin karena lihat semangat anak-anak, mereka juga semangat juga gitu. Terus dulu yang latih gua itu untuk kabaretnya itu Ustadz Yusuf. Tahu nggak? Bukan Yusuf aja. Yusuf apa ya namanya? Guru di SMA 2 juga? Bukan guru, dia DKSD. Dulu kalau di acara Sule, kalau Ramadan ada kan ustadznya itu yang sama Kang Saswi. Iya, Saswi. Nah itu sekarang, nah sekarang dia jadi ustadz. Kalau dulu jadi pelatih kabaret dulu dia. Aduh,